Si vous nous suivez, plus haut, plus haut, vite. Il nous rattrape. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Sahara. Film ini menceritakan seekor ular yang sudah bosan tinggal di habitatnya dan ingin pergi ke suatu tempat yang baru bernama Oasis. Namun dia bertemu dengan seekor ular cantik yang diculik oleh seseorang untuk dijadikan ular penari. Sampai akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan si ular cantik, walaupun jarak yang ia tempuh sangatlah jauh. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan badai pasir menerjang gurun Sahara, membuat kawanan unta yang membawa pengelana sekaligus stok makanan harus berlindung. Namun bagi Ajar, si ular kobra memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri semangka. Bersama temannya Pit si kalajengking. Setelah semangkanya berhasil dibawa, Ajar dan juga Pit bersiap memakannya. Sayangnya Saladin muncul, si ular kobra yang memalak semangka mereka. Parahnya ia juga memukul bisanya Pit, sehingga membuatnya tidur, sedangkan Ajar melindungi semangkanya. Tapi percuma, ia ditinju oleh Saladin sampai pingsan. Tidak berapa lama mereka pun sadar, lalu kembali ke pemukiman, di mana Saladin dan teman-temannya lagi makan semangka. Daripada berurusan sama mereka, seketika Ajar dan juga Pit mengendap-endap melewati mereka. Yang sayangnya tetap ketahuan, mereka pun diserang dengan biji semangka. Yang membuat Ajar muak tinggal di sini dan ingin pindah ke Oasis. Yang menurut Pit itu tidak mungkin karena hewan gurun tidak pantas tinggal di sana. Tiba-tiba di tengah obrolan mereka, Ajar teralihkan sama ular hijau cantik yang baru keluar dari hutan. Sialnya ia ditangkap oleh burung sekretaris. Bukannya takut, Ajar semakin penasaran dengan Oasis, di mana Mikael si ular hijau dihampiri penjaga Oasis bernama Chief. Ia adalah burung sekretaris yang mengembalikan Eva anaknya karena ingin memasuki gurun. Padahal menurut Mikael di sana sangat berbahaya, apalagi tidak ada air. Harusnya Eva bersyukur terlahir di Oasis, bahkan masa depannya sudah terjamin, seperti dijodohkan dengan kerabat yang kaya raya. Membuat Eva tidak sanggup berada di sini, ia pun menangis. Yang mana kakaknya Gary meledekinya, lalu Eva menyendiri sambil bermain lumpur. Di sisi lain Ajar berendam di kolam hijau untuk mengubah warna kulitnya. Kemudian bersama Pit memasuki Oasis. Namun di perbatasan Ajar dihampiri burung penjaga. Anehnya ia tidak curiga, bahkan mempersilahkan Ajar masuk ke Oasis, di mana ia terpukau dengan keindahannya. Namun tidak berlangsung lama nih, para penjaga memberikan peringatan kalau ada ular gurun masuk Oasis. Seketika Ajar dan juga Pit lari untuk bersembunyi. Yang sayangnya mereka terpisah. Lalu Ajar bertemu dengan Eva yang mengaku ular gurun. Begitupun Ajar si ular Oasis, yang artinya Eva adalah target dan harus melarikan diri. Di situ Ajar mengikutinya hingga ke ujung tebing alias jalan buntu. Bersamaan penjaga tiba. Seketika Eva menarik Ajar melompat ke sungai. Akibatnya air menghilangkan warna palsu Ajar dan juga Eva. Meskipun begitu mereka jadi saling tahu nih kalau sebenarnya mereka sudah muak dengan tempat tinggal masing-masing. Jadi menutupi warna kulitnya agar diterima di tempat yang baru. Tidak berapa lama Pit menyusul mereka. Bersamaan Chief memantau, karena tidak ketemu ia pun pergi. Kesempatan Eva untuk kabur, sialnya ia tertangkap oleh manusia. Dengan cepat Ajar menyelamatkannya. Bersamaan datanglah Chief menerkamnya. Lalu membawa Ajar dan juga Pit ke markas, di mana mereka akan dihabisi karena memasuki Oasis secara ilegal. Setelah itu Ajar dan juga Pit mulai disiksa, membuat Gary yang sedang tidur terbangun.
lalu menyuruh Chief berhenti. Terlihat Chief menurut. Dengan cepat Ajar melilit Gary, lalu menjadikannya sandera sambil menarik salah satu burung penjaga yang diperintahkan untuk membawanya kabur dari situ, yang tentunya langsung dikejar oleh Chief. Hebatnya Ajar, Gary dan juga Pete berhasil lolos. Lalu Gary minta diturunkan di rumahnya, namun Ajar cegah karena ia harus menyelamatkan Eva. Yang membuat Gary terkejut, Ajar mengenal adiknya. Jadi ia menakuti Ajar kalau ayahnya berpengaruh di Oasis. Sayangnya Ajar tidak peduli nih. Di sisi lain, Eva yang dibawa oleh manusia dimasukkan ke dalam keranjang bersama grup ular penari. Di situ ada Lily dan Lulu, si kembar ular karang, Madam Rita si piton merah, Petra si ular putih yang mengintimidasi Eva karena ia adalah ular penari terbaik. Sayangnya Eva tidak tertarik sebab ia salah tempat sekaligus tidak bisa menari. Seketika George si ular hijau mempesona, menenangkan Eva, membuat Petra cemburu. Sementara itu di tengah perjalanan Ajar terpesona sama pemandangan baru di hadapannya. Tidak berapa lama ia melihat kawanan unta yang membawa Eva. Namun Pete segera menghentikannya karena itu berbahaya. Lalu mereka rebutan mengendalikan si burung penjaga hingga Pete tidak sengaja mengenai bisanya, yang otomatis burung penjaga oleng ke tanah, di mana Ajar memarahi Pete atas tingkahnya. Meskipun begitu, Pete tetap ikut mencari Eva lewat jalur darat. Sedangkan Gary berusaha membangunkan si burung, tapi tidak berhasil nih. Jadi mengikuti Ajar dan juga Pete yang saat ini memasuki bukit bebatuan, di mana Gary berbicara terus-menerus, membuat Ajar emosi. Ditambah ia tidak yakin nih kemana perginya rombongan unta, lalu memutuskan mengikuti rasio bintang, yang mana Gary meremehkannya. Jadi ia inisiatif cari jalan sendiri hingga menghilang begitu saja. Seketika Ajar dan juga Pete mencarinya, yang ternyata Gary terperosok ke dalam lubang, di mana Ajar ngide nih untuk mengikuti jalan di depan mereka. Di waktu yang sama ular penari bersiap-siap untuk pentas. Namun Madam Rita dan juga Eva tidak ikut. Ia pun mengajak Eva memperhatikan Omar, seorang pria pengendali ular dengan seruling legenda. Seruling tersebut mampu menghipnotis para ular supaya menari. Bersamaan Eva berusaha kabur dari keranjang. Meskipun berhasil keluar, anehnya tubuh Eva terpanggil oleh alunan seruling Omar, lalu membuatnya menari bebas tanpa perlawanan. Hingga Eva hanyut dalam nada serulingnya Omar, membuat Madam Rita marah karena ia menari begitu saja. Sedangkan Petra memberitahu Eva sudah menjadi bagian dari ular penari. Sementara itu Ajar, Gary dan juga Pete terus berjalan mencari jalan keluar, hingga mereka tiba di gua cacing bercahaya, di mana Raja Cacing menyambut mereka. Jadi Gary memberitahunya kalau mereka tersesat. Dengan baik hatinya si Raja menyuruh Ajar dan juga lainnya mengikuti rasio bintang. Setelah mengerti petunjuknya, Ajar izin pamit. Anehnya si Raja Cacing justru mempersembahkan lagu. Si le W majuscule yang ternyata lagu untuk melahap mereka. Untungnya Ajar menemukan jalan keluar dengan mendorong batu besar, membuat para cacing ketakutan. Kesempatan bagi Ajar dan juga yang lainnya kabur, di mana mereka keluar dari tempat yang tepat karena dari jauh terlihat jejak rombongan unta. Namun saat Ajar ingin mengikutinya, Gary menyadarkan kalau bisa saja adiknya sudah tewas, dan tidak mungkin adiknya senang melihat Ajar yang tidak merawat sisiknya, yang mana tidak menyurutkan Ajar mencari Eva, yang saat ini makin mahir menari. Hingga Eva dipasangkan bersama George. Sementara itu Ajar, Gary dan juga Pete mulai kelelahan dan kelaparan. Bahkan Gary memakan pasir sampai membuatnya sekarat. Namun tiba-tiba ia melihat menara Paris, yang ternyata itu hanya gantungan kunci karena seorang turis yang sedang pipis menjatuhkannya. Lalu ia kembali ke mobil jeep, di mana ia tidak menyadari kalau Ajar dan juga lainnya ikutan masuk.
Sayangnya Gary teralihkan dengan serbuk sari bunga, menyebabkan tour guide si turis mengetahui keberadaan mereka. Simplement les pieds. Oh, le gros vilain. Où tu vas jouer d'autres, mes amis? Sehingga Ajar serta Gary dibuang dari mobil, sedangkan Pete tertinggal, membuat Ajar marah pada Gary. Karena ulahnya sahabatnya dalam masalah. Namun Gary justru menyalahkan balik nih, perihal Ajar yang ingin dianggap pahlawan oleh adiknya. Meskipun dibilang begitu, Ajar tetap mencari Eva yang saat ini semakin lihai menari bersama George. Padahal bagi Rita sendiri, ia memerlukan waktu 20 tahun untuk fasih menari. Ia membuat Eva terkejut Rita terkurung di sini selama itu, ditambah George 11 tahun. Mengetahui hal tersebut, Eva jadi termenung nih. Namun George menyuruhnya menerima nasib. Sayangnya Eva tidak memilih ini. Ia pun melihat celah dari keranjang yang menurut Pitra tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali Eva mau mengikuti sarannya lewat celah yang ada di bawah. Namun ia harus kabur saat ini juga, daripada di malam hari. Yang sayangnya Eva ketahuan salah satu unta. Ia pun ingin masuk ke keranjang lagi. Anehnya Pitra justru mendorongnya hingga jatuh ke tanah, membuat para unta membunyikan alarm pertanda ada ular yang kabur, yang mana Omar mengetahuinya. Begitupun Pitra yang penasaran ingin melihat. Akibatnya Eva dan juga Pitra nyaris dijadikan sepatu kulit. Namun Omar urungkan. Di waktu yang sama Ajar dan juga Gary rebutan makanan, yang sayangnya makanan tersebut dimakan oleh kadal gurun. Walaupun begitu, Ajar mencoba menanyakan tentang kawanan unta yang lewat. Hebatnya si kadal tahu nih, kawanan itu pergi ke desa Suksukville. Namun saat Ajar memastikannya, si kadal tidak mau memberitahunya lagi. Ditambah ia pergi begitu saja, membuat Ajar frustasi. Belum lagi Gary mengajaknya ribut karena membahas Pete. Dengan cepat Gary memintanya berhenti sebab di depan mereka ada oasis, sehingga Gary memanfaatkan untuk berenang sekaligus bermalam di sana. Sementara itu seorang bocil dari rombongan Omar terbangun dari tidurnya. Ternyata ia ingin melihat ritual yang dilakukan Omar, yaitu duel battle dance antara Eva versus Pitra. Yang hebatnya Eva bisa melakukan headstand. Di situ Pitra berusaha mengikutinya, namun ia gagal, sehingga Omar mengeliminasinya. Di sisi lain Pete berhasil keluar dari mobil, lalu tidur di dalam sepatu boots. Tiba-tiba ia mendengar suara yang ternyata asalnya dari satu keluarga kalajengking. Mereka sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, hingga melihat ada sepatu yang bergerak. Mereka pun ketakutan nih, jadi Pete keluar. Lalu ibu kalajengking meminta izin padanya untuk bermalam di sini. Di waktu yang sama Gary tidak bisa tidur, sedangkan Ajar memikirkan nasib Eva dan juga Pete. Yang membuat Gary iri, Ajar memiliki seorang teman tidak seperti dirinya. Bahkan ia penasaran awal mula Ajar sahabatan sama Pete, yang ternyata keluarga Pete tewas di tangan pesuling. Lalu ia yang selamat berakhir di gurun bersama Ajar. Di waktu yang sama, Pete menceritakan pertualangannya bersama Ajar pada keluarga kalajengking, sehingga di pagi harinya Pete diajak untuk bergabung. Namun ia memilih menyelamatkan Ajar, yang saat ini ia kehilangan Gary karena Gary berada di dalam sumur dengan aliran sungai yang mengalir. Pertanda arusnya bisa membawa mereka ke desa Suksukville. Seketika Ajar jujur kalau tidak bisa berenang. Bersamaan badai pasir segera tiba. Dengan terpaksa Ajar mengikuti sarannya Gary. Hingga mereka tiba di sebuah kolam desa, di mana para penduduknya bersiap-siap sama badai yang akan datang. Begitupun Omar menyimpan serulingnya, lalu mengasah pisau untuk menguliti kulit ular. Di waktu yang sama, Ajar dan juga Gary mengetahui pelaku yang membawa Eva adalah Omar. Di sini Ajar mengajak Gary masuk lewat atap, namun Gary teralihkan sama serbuk sari bunga. Hebatnya berhasil nih ia lawan, lalu bersama Ajar memasuki celah atap, di mana Ajar melihat Omar selesai menguliti, membuatnya terkejut. Ditambah Eva sedang berpelukan dengan George, yang otomatis membuat Ajar patah hati dan ingin pergi saja. Namun Gary menyadarkannya kalau ia sudah sejauh ini, tidak ada artinya jika tidak menyelamatkan Eva, membuat Ajar tersadar dan fokus membebaskan Eva. C'est son amoureux.
Yang sialnya ia ketahuan sama Omar. Dengan cepat Omar mengambil sulingnya, pertanda ajar Eva dan juga Gary harus kabur atau mereka semua terhipnotis. Hebatnya Ajar lebih cepat mengambil seruling Omar, lalu pergi menjauh dari situ sambil dikejar oleh Omar. Hingga mereka berdua masuk di tengah badai pasir. Lalu Ajar sekuat tenaga berpegangan pada besi, ditambah Omar merebut seruling hingga terbagi dua, yang membuat Omar marah sambil ia terbawa badai. Di situ ia berpegangan pada tubuh Ajar sampai kulitnya terlepas dan membuat Omar jatuh. Setelah badai mereda, Eva dan juga Gary mencari Ajar, yang syukurnya ia selamat. Bahkan memiliki sisik baru yang indah, membuat Eva senang dapat kembali bersamanya. Di akhir film, Omar muncul. Anehnya ia pingsan seketika, yang ternyata Pete memakai bisanya, lalu memperkenalkan Emily kekasihnya pada Ajar, Eva dan juga Gary. Setelah itu Ajar dan lainnya nebeng menaiki mobil jeep ke suatu tempat. Nah itu tadi alur cerita dari film Sahara. Gimana Sleeper, seru banget kan melihat perjuangan Ajar dan teman-temannya demi menyelamatkan si ular cantik. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.